Selamat datang di cerita horor. Siap-siap merasakan ketakutan dan kejutan yang tidak terduga. Tonton video kami, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru kami. Selamat menonton. Mari kita mulai dengan cerita kuntilanak dari Jawa. Di sebuah desa kecil di Jawa, hiduplah seorang gadis cantik bernama Ayu. Ayu adalah anak tunggal dari pasangan suami istri yang sangat mencintainya. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir desa, dekat dengan hutan yang lebat dan gelap. Ayu adalah seorang gadis yang sangat baik hati dan suka menolong orang lain. Dia selalu membantu ibunya dengan pekerjaan rumah tangga dan sering membantu tetangga-tetangganya dengan pekerjaan mereka. Namun, kehidupan Ayu berubah secara drastis ketika dia mencapai usia 17 tahun. Ayu mulai mengalami mimpi buruk yang sangat realistis dan membuatnya merasa takut. Dia bermimpi tentang seorang wanita cantik yang mengenakan gaun putih dan memiliki rambut panjang yang hitam. Wanita itu selalu muncul di mimpi Ayu dan berbicara dengannya dengan suara yang sangat lembut. Wanita itu mengatakan kepada Ayu bahwa dia adalah seorang kuntilanak yang telah meninggal dunia dan bahwa dia telah dipilih untuk menjadi penggantinya. Ayu sangat takut dengan mimpi buruknya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia berbicara dengan orang tuanya tentang mimpi buruknya, tetapi mereka tidak percaya bahwa mimpi buruk itu adalah tanda bahwa Ayu telah dipilih oleh kuntilanak. Suatu malam, Ayu memutuskan untuk pergi ke hutan untuk mencari jawaban tentang mimpi buruknya. Dia berjalan ke dalam hutan yang gelap dan lebat, dan tiba-tiba dia mendengar suara yang sangat lembut. Suara itu adalah suara wanita cantik yang telah muncul di mimpi buruknya. Ayu mengikuti suara itu dan tiba-tiba dia melihat wanita cantik itu berdiri di depannya. Wanita itu mengatakan kepada Ayu bahwa dia telah dipilih untuk menjadi penggantinya dan bahwa dia harus meninggalkan kehidupan duniawinya. Ayu sangat takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia berusaha untuk melarikan diri, tetapi wanita itu telah menghipnotisnya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Keesokan harinya, orang tua Ayu mencari dia kemana-mana, tetapi mereka tidak bisa menemukannya. Mereka berpikir bahwa Ayu telah melarikan diri dari rumah, tetapi sebenarnya Ayu telah menjadi korban kuntilanak. Beberapa hari kemudian, orang-orang desa mulai melihat Ayu berjalan di sekitar desa, tetapi dia tidak seperti biasanya. Dia memiliki mata yang merah dan rambut yang panjang dan hitam. Orang-orang desa berpikir bahwa Ayu telah menjadi kuntilanak. Ayu yang sekarang telah menjadi kuntilanak mulai menghantui desa dan membuat orang-orang desa sangat takut. Mereka berusaha untuk mengusirnya, tetapi Ayu terlalu kuat. Suatu malam, seorang dukun datang ke desa untuk mengusir Ayu yang sekarang telah menjadi kuntilanak. Dukun itu membawa beberapa benda yang diyakini dapat mengusir roh jahat. Dukun itu berusaha untuk mengusir Ayu, tetapi Ayu terlalu kuat. Ayu berusaha untuk membunuh dukun itu, tetapi dukun itu berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, orang-orang desa memutuskan untuk membakar rumah Ayu untuk mengusirnya. Mereka membakar rumah itu dan Ayu yang sekarang telah menjadi kuntilanak terbakar bersama dengan rumah itu. Orang-orang desa berpikir bahwa mereka telah berhasil mengusir Ayu yang sekarang telah menjadi kuntilanak, tetapi sebenarnya Ayu masih hidup dan bersembunyi di hutan.
Ayu yang sekarang telah menjadi kuntilanak masih menghantui desa dan membuat orang-orang desa sangat takut. Mereka berusaha untuk mengusirnya, tetapi Ayu terlalu kuat. Dan sampai hari ini, Ayu yang sekarang telah menjadi kuntilanak masih menghantui desa. Desa itu menjadi semakin sepi dan sunyi, karena tak ada yang berani tinggal di sana lagi. Orang-orang yang masih tinggal di desa itu hanya berani keluar rumah pada siang hari, karena mereka takut dengan kehadiran Ayu yang sekarang telah menjadi kuntilanak. Suatu hari, seorang pemuda bernama Joko datang ke desa itu. Joko adalah seorang yang berani dan tidak percaya pada hal-hal yang tidak masuk akal. Dia mendengar tentang kehadiran Ayu yang sekarang telah menjadi kuntilanak, tetapi dia tidak percaya. Joko memutuskan untuk mencari tahu tentang kebenaran di balik kehadiran Ayu yang sekarang telah menjadi kuntilanak. Dia mulai mencari informasi tentang Ayu dan kehidupannya sebelum menjadi kuntilanak. Setelah beberapa hari mencari informasi, Joko menemukan bahwa Ayu sebenarnya adalah korban dari sebuah kutukan yang dilakukan oleh seorang dukun yang iri dengan kebahagiaan Ayu. Joko juga menemukan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan itu adalah dengan menemukan dan menghancurkan benda yang digunakan oleh dukun untuk melancarkan kutukan itu. Joko memutuskan untuk mencari benda itu dan menghancurkannya. Dia mencari ke seluruh desa dan akhirnya menemukan benda itu di sebuah gua yang tersembunyi di hutan. Joko menghancurkan benda itu dan kutukan itu akhirnya terhenti. Ayu yang sekarang telah menjadi kuntilanak mulai melemah dan akhirnya menghilang. Desa itu akhirnya kembali menjadi damai dan sunyi. Orang-orang yang tinggal di desa itu mulai kembali berani keluar rumah dan melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Joko dihormati sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan desa itu dari kehadiran Ayu yang sekarang telah menjadi kuntilanak. Dia tetap tinggal di desa itu dan menjadi bagian dari komunitas desa. Dan Ayu, yang sekarang telah bebas dari kutukan itu, akhirnya dapat beristirahat dengan tenang dan damai.